Perkenalkan, nama saya Tengku Ahmad Syakir Ramadan dari program studi manajemen dan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 431240102287, dan juga saya dari mahasiswa Mercubuana University. Di sini saya akan mempresentasikan soal analisis sistem informasi dan digitalisasi dengan atau pada nomor kopi. Baik, kita mulai. Dengan latar belakangnya, perkembangan teknologi udah banyak nih mengubah cara bisnis berjalan, termasuk dunia retail. Yang kedua, itu di industri kopi yang kompetitif, kecepatan layanan, efisiensi kerja, dan loyalitas pelanggan jadi kunci sukses. Seperti contoh, Tomoro itu sangat bersaing dengan Fore, Kopken, Janji Jiwa, atau enggak Tuku yang lagi naik daunnya. Nah, dengan kompetitif ini, maka juga Tomoro itu harus lebih berkembang dari mungkin lagi segi rasa-rasanya atau dari teknologi-teknologinya, biar mereka bisa dilihat oleh customer tuh ini tuh kopi yang modern banget gitu. Atau enggak mungkin dari kemasannya juga tuh, kemasannya juga harus yang lebih modern juga, ya minim plastik atau enggak yang lebih minim ngasih dampak negatif ke lingkungan gitu. Terus kecepatan pelayanan itu adalah berarti kualitas dari cara mereka meng-hire waiters atau enggak eh, kasir, gimana dari cara ngomongnya atau enggak dari, ya pokoknya harus dikualifikasi dulu lah gitu. Selanjutnya itu efisiensi kerjanya, gimana caranya Tomoro itu harus eh, mencari solusi gimana dengan biaya yang hemat tapi teknologinya tuh udah melesat gitu. Jadi juga memperkecil modal tapi mempergede profit. Juga itu loyalitas pelanggan jadi kunci sukses. Betul, itu biasanya bisa lewat dari rasa yang konsisten dan juga pelayanan yang mungkin dari cara ngomongnya itu baik atau ya sangat apa ya, mempersuasifkan pelanggannya gitu. Selanjutnya itu Tomoro menjadi salah satu brand kopi yang sedang naik daun dan berkembang pesat. Betul. Dengan saingannya itu seperti Kore, Janjiu, Kopken, apalagi tuh kopi tuh ya, Kore, terus apa lagi tadi, Tuku gitu. Yang selanjutnya itu mereka mengandalkan sistem informasi untuk operasional harian dan strategi pemasaran. Betul. Juga karena perlu apa ya, karena sistem informasinya itu sangat-sangat penting bagi customer. Itu juga jadi sangat yang mempermudah customer, misalnya mereka pengen belinya dari rumah, mereka pengennya online, jadi bisa pesan lewat aplikasi mereka sendiri gitu. Atau nggak ya bisa lewat dari Gojek, GoFood gitu, atau nggak dari Shopee Food kan juga bisa. Selanjutnya membahas para sistem informasi terutama lewat aplikasi mobile dan promosi digital dalam mendukung bisnis Tomor Coffee. Betul, untuk Tomor Coffee itu juga ada ada aplikasinya juga, itu bisa di-download lewat App Store atau nggak Play Store. Bisa dicari aja. Itu sangat-sangat mempermudah kita untuk misalnya pengen membeli Tomornya atau kopinya. Data dan pembahasan didasarkan pada hasil wawancara langsung dengan Tomor Kopi yang cabang Maitland Cibitung agar sesuai kondisi nyata. Kemarin saya juga menginterview salah satu karyawan atau barista di sana yang bernama Irfan. Maka di situ saya juga mendapat banyak pelajaran yang bisa saya dapat dari wawancara kemarin di Tomor Kopi cabang Maitland Cibitung. Lanjutnya, kayak penerapan sistem informasi di Tomorrow Coffee.
Yang pertama itu Tomoro sudah pakai sistem digital lewat aplikasi resmi Tomoro. Yang tadi sudah saya bilang tadi, Tomoro itu ada lewat App Store dan Play Store. Di situ dapat mempermudah customer juga yang pengen membeli kopinya dari rumah, atau nggak misalnya dari kampung atau apa kan juga bisa gitu. Jadi ntar mereka tinggal apa? Mungkin ada bukan kurir ya, apa ya, lebih ke drivernya lah pokoknya. Drivernya yang pengen apa yang nganterin dari Tomoronya ke rumah kalian gitu. Nah, lewat aplikasi pelanggan bisa pesan dan bayar minum lebih cepat, benar, ambil pesanan tanpa antri, pick up order atau pick up order. Yang terakhir itu dapat poin loyalitas dan promo yang bisa ditukar dengan diskon atau menu gratis. Betul. Di sana juga bisa dapat promo-promo yang mungkin nggak bakal setiap hari juga, tapi banyak mungkin ada event penting yang misalnya lagi mungkin biasanya tuh ada pas kalian lagi mau ulang tahun, biasanya tuh di situ dikasih kayak sebagai apa ya, misalnya Hamin satu tuh bisa kalian dapat harga lebih murah lah gitu. Terus promo-promo tuh yang bisa event pas Halloween atau apa itu kan juga biasanya dapet. Dan sekarang kan juga lagi Halloween kan, atau pas Natal ntar gitu biasanya ada, biasanya tuh nggak akun-akun baru sih. Lanjut ya. Dampak untuk operasional, sistem informasi bantu karyawan dalam mengatur stok bahan baku. Oke, jadi mengatur stok bahan bakunya bisa lebih sangat efisien dan juga efektif. Karena eh, mungkin kalau secara manual pasti susah lah kalau masih pakai kertas gitu kan. Makanya dibantu dengan aplikasi mereka sendiri, jadi lebih gampang. Terus yang kedua itu mencatat transaksi harian. Benar, dengan sistem informasi ini jadi kayak lebih rapi, bisa lebih komprehensif juga. Makanya bisa melayani apa mungkin apa ya kalau transaksi itu ya lebih ke rapihnya catatan transaksinya, jadi nggak gampang kayak ada yang lupa atau apa gitu kan, jadi gampang. Nah, saya kemarin juga wawancara nih kan berdasarkan wawancara dengan Irfan Fauzi Duyanto, itu adalah salah satu baristanya. Sistemnya membuat jadi kerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan transaksi, betul, itu salah satunya juga, mengurangi kesalahan transaksinya juga. Makanya bisa apa ya, bisa lebih enak juga lah gitu kan, tanpa harus adanya mistake atau blunder gitu, ledoran. Tapi dengan sistem informasi kan udah diatur dari aplikasinya juga gitu kan. Ih, gampang lah. Oke, selanjutnya itu kelebihan dari sistem digital Tomorrow Coffee. Ya, seperti saya bilang tadi, itu transaksinya cepat dan praktis. Pelanggan bisa pesan dan bayar lewat aplikasi tanpa antri atau pick up order. Nah, itu saya juga belum bilang yang soal bayar lewat aplikasi. Bayarnya itu, jadi kita nggak perlu cash lah, namanya juga online sih. Bayarnya juga pasti lewat saldo kita, yang pasti saldo saldo customer kan juga pasti kesedot kan dari nomor kopi ini, ya bisa lebih mudah. Kita harus datang ke sana gitu. Kedua itu pembayarannya non tunai, mempercepat proses dan mengurangi kesalahan transaksi. Ya, selalu pasti kayak gitu. Gak mungkin bakal ada salah itu ya. Mungkin kalau salah juga pasti dari aplikasi juga sih. Ya, tapi kan biasanya juga eh, kalau lemot ya. Kalau lemot sih biasanya. Yang ketiga, program loyalitas pelangganan sistem poin promo bikin pelanggan lebih lebih betah lebih betah dan bantu pengumpulan datanya kebiasaan membeli. Betul, karena dengan kalian atau nggak kalian sebagai customer itu sering membeli Tomorrow Coffee, maka kalian mendapat benefit sebagai dapat poin atau promo. Jadi kalian semakin kedepannya bisa beli kopinya lebih murah gitu. Tuh.
Selanjutnya itu pencatatan otomatis. Stok dan penjualan tercatat rapi, laporan keuangan lebih mudah dibuat. Itu betul banget. Maka kayak karyawan-karyawan di sana tuh bisa tanpa harus ngeluh lah. Kayak nggak harus capek-capek gitu. Nah, tercatatnya udah lewat sistem informasinya gitu. Yang terakhir itu koefisiensi operasional meningkatkan kerja karyawan lebih cepat dan sistematis. Betul. Sistematis inilah yang bikin mereka jadi kerjanya lebih rapih, teliti, komprehensif, dan juga akurat. Itu dia. Nah, ini kekurangan-kekurangannya nih. Yang pertama itu sinkronisasi data belum maksimal, kadang ada promo di aplikasi tapi tidak tersedia di semua outlet. Ya mungkin karena ini suka miskomunikasi antara karyawan dan juga customer ya. Terus juga kayak hmm, kadang ada promo. Iya, jadi maksudnya mungkin promonya di sana ada di aplikasinya tapi di toko itu nggak ada. Kayaknya mungkin kalau kayak gini juga saya juga dijelaskan sama Mas Irfan itu tuh pastinya akan diganti. Oh kita mereka sebagai karyawan itu bakal ngechat customernya mau diganti apa kak, mau ada tambahan apa, atau misalnya itu mungkin kalau misalnya minuman agak lebih mahal ya mungkin customer juga akan lebih nombok. Cuma kalau harganya sama itu bisa diganti ke semua menu yang lain. Yang kedua itu tergantung koneksi internet, jaringan lambat bisa ganggu proses transaksi. Betul, itu sangat bukan human error ya, lebih kayak ya ya jaringan error aja. Itu benar-benar susah buat susah diganggu gugat. Gimana nih ya, mau kalian pakai Firstmed, mau kalian pakai Home, kalau emang lagi musibahnya begitu ya emang susah sih. Dia harus sabar aja kalau gini. Yang ketiga itu masalah waktu pick up pesanan kadang diambil terlambat, bikin minuman kurang fresh. Nah, itu juga bisa sebagai kalau kalau ya kalian misalnya lagi pergi, kalau sekalian mesen, terus kalian lupa, kadang customer kan, biasanya ya jangan gitu sih. Biasanya kalau emang sesuai, kalau udah jadi ya pick up aja gitu. Terus yang terakhir itu perlu peningkatan sistem berkelanjutan agar layanan makin lancar dan optimal. Betul, mungkin ya namanya aplikasi itu nggak ada yang namanya puas, maupun namanya ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna lagi. Saya harus sering dikembangin sih. Selanjutnya itu efisiensi kerja. Yang pertama itu pesanan dari aplikasi langsung masuk ke sistem. Ya maksudnya tuh ke barista bisa langsung proses tanpa tunggu lama. Betul. Pesanan tersebut tuh bisa kayak ya tergantung juga dari layanan internet customer atau dari barista tuh. Tapi kalau misalnya lancar itu pasti cepat. Jadi bisa sangat sangat ya sampai juga gitu. Jadi dibuatnya juga lebih cepat lah gitu. Kedua, kalian lebih cepat, kesalahan pesanan berkurang. Nah, ya karena dari barista juga kalau misalnya lewat pesanan online juga karena kan udah ke list gitu. Kalau misalnya dari customer itu ada beberapa banyak pesanan gitu. Jadi bisa langsung dibikin. Yang ketiga itu sistem stok bahan baku lebih terkontrol, mencegah kelebihan atau kekurangan bahan. Lebih kayak gimana ya? Sistem stok bahan baku lebih terkontrol. Berarti uh, udah ada misalnya bisa juga bisa kayak misal dari tren pesanan mungkin lagi beli sering macam, makanya dari sistem kita juga dari analogi kita tuh oh berarti besok banyak yang sering beli matcha juga nih karena lagi ngetren juga, makanya kita beli bahan bahan juga bahan yang beli matcha terus lah gitu tuh biar ngepasin apa yang sering dibeli customer sama yang kita beli bahan bakunya dari Moro. Yang terakhir
itu produktivitas tim meningkat kecil karena semua proses serba otomatis dan terintegrasi. Betul. Karena ya begitu lagi, kita nggak, kalau tanpa sistem informasi bakal jadi kerja lebih manual, ya bolak-balik lah atau apa. Tapi dengan sistem informasi jadi lebih cepat karena cuma pakai HP atau misal pakai tab atau laptop, jadi ya gampang lah gitu. Kayak gitu. Peningkatan pelayanan pelanggan. Pertama, filter pickup order memudahkan pelanggan ambil pesanan tanpa antri. Betul. Dengan kalian ya, dengan kalian membeli lewat aplikasi, ya itu kan bisa langsung kan. Sebenarnya bisa juga kalau kalian kita bisa ngambil secara offline atau secara online. Online biasanya ntar dari orang atau Tomoro tuh bakal nganter ke rumah kalian gitu. Itu yang lebih enak sebenarnya. Yang kedua itu program poin dan promo digital bikin pengalaman beli kopi lebih seru dan personal. Betul. Kalau misalnya ya tergantung juga dari baristanya itu buat kopinya enak nih. Tapi kalau Tomoro mah jelas enaknya konsisten terus. Yang terakhir itu pelanggan merasa lebih nyaman dan loyal terhadap brand. Baik lagi, namanya juga semua cabang diisi oleh karyawan yang manusia. Kalau emang rasanya konsisten, pasti pelanggan bakal nyaman lah. Oke, kesimpulannya. Tomorrow Coffee itu yang pertama sudah berhasil menerapkan sistem informasinya dengan baik. Yang kedua, sistem ini membuat proses transaksi lebih cepat dan praktis, betul. Yang ketiga itu manajemen stok bahan baku lebih rapih dan efisien. Pelayanan pelanggan jadi lebih maksimal lewat aplikasi Tomoro. Pelanggan jadi dan karyawan sama-sama dimudahkan dalam aktivitas harian, betul. Karena pelanggan karyawan juga kan nggak semestinya dia cuma kerja jadi barista, dia kan juga ya mungkin kalau ada yang kerja yang lebih sampingan lagi yang lain gitu kan, jadi ya nggak nombok di kerjaan mereka sendiri karena kan udah ada sistem informasi ya, makanya jadi gampang itu. Nah yang selanjutnya kendala yang masih ada itu sinkronisasi data antar outlet dan ketergantungan pada konsumen. Ya kalau koneksi internet itu agak di nggak bisa diganggu gugat ya, itu kan dari koneksi internet sendiri. Paling kalau meminimalisir ya dengan kayak mungkin pakai jaringan yang lebih agak high class itu kayak IndiHome atau My Republic atau First Media atau kayak IndiHome lagi, itu bisa ya meminimalisir kayak nge-lag-lagnya gitu, nge-lagnya jaringan. Secara keseluruhan, digitalisasi di Tomoro itu berhasil meningkatkan efisiensi kerja, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Ya itu juga udah terbukti lah. Kalau saya juga sendiri sebagai customer yang sudah mereview gimana Tomoro Coffee itu, ya enak. Apalagi yang di cabang Medan Cibitung tuh emang temannya nyaman. Terus juga pelayanan dari kasirnya itu ya sangat dipahami lah dari cara dia ngomongnya. Saran yang pertama, Tomoro sebaiknya tingkatkan sistem buat memantau stok dan menyesuaikan menu secara real time supaya tidak ada lagi kesalahan waktu transaksi, misalnya pas pelanggan pesan menu yang ternyata sudah habis. Jadi betul, karyawan juga emang mungkin ada yang bagiannya yang harus ngeliatin lah stok sama real time itu benar sesuai tren pesanan itu tuh lagi sering dibeli yang mana, jadi nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan. Kalau misalnya emang menu ini lagi jarang dibeli, berarti jangan beli banyak-banyak. Berarti kalau pelanggan lagi sering banyak beli yang ini, berarti belinya harus banyak. Yang kedua itu perusahaan perlu mendapatkan fitur notifikasi otomatis buat mengingatkan pelanggan biar pesanannya langsung diambil. Dengan begitu kualitas produk terutama minuman yang cepat cair kayak es kopi bisa tetap terjaga. Ya itu sangat penting banget sih, agar juga pelanggan cepat tanggap biar langsung bisa ngambil
pesanan yang dia beli. Selain itu, penting juga buat mengadakan pelatihan rutin buat para karyawan biar mereka makin terbiasa dan terampil pakai sistem digitalnya. Betul. Nah, ini juga bisa bantu juga kualitas dan konsistensi pelayanan di semua outlet. Ya, itu emang apa ya, secara harfiah ya harus harus ada pelatihan rutin juga buat para karyawan biar ngebiasain gimana sistem digitalnya itu bisa teradaptasi sama mereka, biar nggak perlu nanya-nanya lagi sama karyawan yang lain atau bahkan sama pelanggan, dan itu harusnya nggak mungkin. Ya udah habis mas, padahal masih pengen bahas yang lain nih. Enggak sih, tapi terima kasih yang sudah mendengarkan eh, gimana saya mereview jawaban atau menganalisis jawaban dari eh, Bapak Irfan selaku barista di Tomorrow Coffee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.